Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Dunia politik adalah bagian kehidupan yang sangat tidak menentu. Seringkali begitu menjanjikan, tetapi banyak kali juga sangat mengecewakan, menyakitkan. Apapun yang terjadi di dalam dunia kekuasaan, naik turunnya penguasa, setiap tindakan penguasa, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan peduli, Tuhan terlibat, dan Tuhan bertindak pada saat yang tepat. Mari kita lihat. Yesaya 13 ayat yang pertama menyatakan, ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Pernyataan ini sangat menarik. Begini, Babel atau Babylon adalah sebuah kerajaan yang sangat besar, megah, dan sangat berkuasa di zamannya. Pertama kali berkuasa pada sekitar 1770 sampai tahun 1670 sebelum Masehi, lalu hilang dan menjadi sangat lemah, tetapi kemudian sangat berkuasa kembali sejak sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Para ahli memperkirakan bahwa Babylon mungkin adalah kota pertama yang mencapai populasi di atas 200.000 penduduk. Majalah yang terkenal National Geographic dalam salah satu artikelnya menuliskan tentang Babylon dengan judul Beautiful Babylon, Jewel of the Ancient World. Artinya, Babylon yang indah, permata dunia kuno. Yang menarik adalah bahwa Yesaya adalah seorang nabi yang melayani di sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Sekitar 100 tahun sebelum Babylon kembali menjadi penguasa di dunia ini. Dia kalahkan dan mengakhiri dominasi kerajaan besar Asyur atau Assyria di Battle of Nineveh pada tahun 612. Pada tahun 605 Babylon mengalahkan kekuasaan besar lainnya Mesir di Battle of Karkemis. Puluhan tahun sebelum Yesaya meninggal dunia dan berbagai kerajaan yang lainnya. Artinya, dari sudut pandang manusia pada zaman Yesaya tidaklah terlihat bahwa Babel akan sangat berkuasa, apalagi menjadi ancaman bagi umat Allah. Hampir di seluruh pelayanan Yesaya, Asyur atau Assyria lah yang berkuasa bahkan atas Babel ketika itu. Tetapi saudara, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan terlibat ketika Babel perlahan-lahan menjadi negara adikuasa. Namun di mata Tuhan, Babylon akhirnya menyimpang. Begitu besar penyimpangan dan kejahatannya, sehingga akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman yang sangat besar. Saudara, Tuhan hendak memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita sekarang ini. Pertama, seberapa besarnya pun gejolak politik, perubahan dan pertentangan kekuasaan, Tuhan tahu dan Tuhan tetap yang memegang kendali. Yang kedua, otoritas, wewenang, kepemimpinan, dan kekuasaan adalah milik Tuhan saja. Tidak ada seorang pun yang dapat dan boleh mengambil daripadanya. Yang ketiga, setiap orang yang memegang kepemimpinan patutlah berpegang, berfokus, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan hendak bekerja melalui dia ketika dia memimpin. Yang keempat, kepemimpinan di dunia diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk sementara waktu. Untuk mereka mengatur kehidupan pelayanan umat-umatnya. Yang kelima, pelayanan seorang pemimpin akan memperoleh ganjaran. Yang baik akan diberkati, yang jahat akan dihukum. Saudara, apapun yang dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa, setiap umat Tuhan patutlah terfokus dengan setia kepada Tuhan. Dialah pemimpin yang sebenarnya. Dan apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, maka kita yakin Tuhan akan dengan adil memberkati dan menyertai dan memimpin umat-umatnya yang dengan setia terus berfokus hanya kepada Tuhan. Itu keren.